Perkenalkan, nama saya Igustika Desukarnena dengan NIM 211011043 dari kelas C, mata kuliah basis data lanjut. Di sini saya sudah membuat database dengan nama perpustakaan dan beserta query-query-nya. Oke, kita run satu persatu. Ini adalah create database perpustakaan. Oke, sukses. Kemudian use perpustakaan. Ini karena ada beberapa tabel, jadi saya run sekalian biar gak panjang durasinya. Ini adalah tabel mahasiswa beserta data-datanya yang berjumlah 20 data. Kemudian ada tabel member, kemudian tabel petugas, tabel buku juga ada, lalu tabel lemari buku, tabel peminjaman, dan yang terakhir adalah tabel pengembalian. Kita run. Apakah sukses? Oke, sukses semua ya. Coba kita refresh dulu. Apakah masuk database kita? Coba kita lihat satu persatu isi tabelnya. From ini adalah tampilan tabel dari mahasiswa. Ada NIM, ada nama mahasiswa, jurusan, nomor telepon mahasiswa, alamat, dan ID member. Kemudian coba kita lihat tabel member. Ini namanya mengambil dari tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel tugas. Ini adalah petugas. Ini adalah tampilan dari tabel buku yang berisi 20 data dengan stok semuanya 100. Tabel buku. Ini adalah tampilan dari tabel buku. Tabel lemari buku, maaf. Kemudian ada peminjaman. Select. Ini adalah tampilan dari tabel peminjaman. Dan yang terakhir adalah pengembalian. Ini adalah tampilan dari tabel pengembalian. Lalu kemudian di sini ada relasi antar tabel. Contoh yang pertama, ini adalah relasi antara tabel pengembalian dengan member, di mana foreign key-nya berada di tabel pengembalian dan primary key-nya ada di tabel member, atau ini adalah tabel induknya. Ini juga sama di bawahnya. Ini antara tabel pinjaman dan member. Yang di sebelah kanan itu primary key-nya, kalau ininya tuh foreign key-nya. Oke, coba kita run semuanya.
Ini ada beberapa relasi antara tabel pengembalian dengan peminjaman, pengembalian dengan buku, peminjaman dengan buku, pengembalian dengan petugas, peminjaman dengan petugas, lemari buku dengan buku, dan mahasiswa dengan member. Coba kita run. Oke, sukses semua. Kemudian di sini saya ada buat storage prosedur. Yang storage prosedur pertama adalah list member yang meminjam buku serta denda yang diterimanya. Ini adalah create prosedur dengan nama list peminjaman. Lalu ada ID member 1, varchar 10. Kemudian tampilkan peminjaman tanggal. Ini adalah tabel peminjaman dengan tanggal pinjam, tabel pinjaman dengan tenggat, tabel pengembalian dengan ID pengembalian, tabel pengembalian dengan tanggal dikembalikan, tabel pinjaman dengan ID petugas, member dengan data nama mahasiswa, kemudian ada pengembalian dengan denda dari tabel pinjaman. Ini adalah deklarasi agar sistemnya bisa mengetahui ini dari tabel mana. Inner join ke tabel member, inner join tabel member dengan primary key dan foreign key yang sama, jadinya pakai using. Inner join ke tabel pengembalian juga. Ini primary key sama foreign key-nya sama. Yang dimana semua perintah yang di sini bisa dipanggil dengan cuma mengetik perintah ID member saja, menambahkan ID member. Coba kita run dulu. Oke, sukses delimiter. Coba kita call yang nomor 2. Coba kita lihat tabel membernya. M02 atas nama Mahesa. Apakah benar Mahesa? Oh benar. Ini adalah petugas yang melayani Mahesa melakukan peminjaman. Dan kemudian adalah ada storage prosedur yang menampilkan biodata dari member. Create prosedur atas nama bio member, info member varchar 100. Ini opsional juga, bisa 10. Ditampilkan NIM, nama mahasiswa, jurusan, alamat mahasiswa, nomor telepon. Ini kenapa saya pakai deklarasi ke tabel mahasiswa, karena di tabel member juga ada nama mahasiswa. Jadinya biar sistemnya agak bingung, jadinya kita isi deklarasi tabel mahasiswa dengan data nama mahasiswa. Ini juga foreign key dan primary key-nya sama, jadi kita pakai using. Yang dimana semua perintah ini bisa ditampilkan dengan call ID member saja. Oke, coba kita run. Ya maaf, kurang satu. Oke, sukses. Coba kita call yang 002 atas nama Mahesa. Mahesa dari Denpasar TMTI. Coba kita lihat tabel mahasiswa. Dari mahasiswa TMTI ya. Mahesa.
Benar, M002 atas nama Mahesa. Lalu storage prosedur yang terakhir adalah storage prosedur yang bisa mencari kayak lokasi buku, pokoknya seputaran buku. Ini adalah create prosedur atas nama lokasi buku Varchar 100. Dari mana tampilkan ID lemari, nama lemari, tabel buku dengan data ID buku, tabel buku dengan stok dari tabel lemari, inner join buku. Ini karena foreign key sama primary key-nya sama, pakai using. Di mana kita bisa mencari semua perintah ini dengan cuma mengetik judul buku, tapi ini bisa juga diganti dengan ID buku. Tapi kebanyakan pasti mencarinya dengan nama judul bukunya saja. Coba kita run. Oke, berhasil. Coba kita lihat tabel buku dulu. Microsoft Illustrator 100. Coba lemari buku. Nomor satunya. Lemari. B001 ada lemari A. Coba kita run. B001 lemari stop. Nah. Ini udah relasinya. Kemudian ada trigger. Di sini adalah ada trigger update stok buku pada tabel pinjaman, yang dimana ketika member meminjam buku maka otomatis stok pada tabel buku akan berkurang. Create trigger atas nama update stok pada tabel pinjaman, biar gak bingung. After insert, yang dimana setelah menginsert data maka otomatis stok pada tabel buku akan berkurang pada tabel pinjaman. Update buku set stok sama dengan stok dikurangi jumlah pinjaman. Ini ada pada tabel peminjaman, di mana bisa dicari berdasarkan ID bukunya. Maaf, yang bisa diupdate berdasarkan ID bukunya. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Ini udah. So, kita mau lihat stoknya 100. Kita akan mengupdate dengan mengurangi stok 5 pada ID buku B001 ya. Ini masih 100. Coba kita run. Oke, sukses. Apakah bisa berkurang? Oh iya, berkurang. Ini kalau mau mengurangi bisa cari pada ID buku yang mau dikurangi dengan jumlah opsional, juga terserah kita. Kemudian ada trigger untuk pada tabel pengembalian. Jika member mengembalikan buku, otomatis buku akan bertambah stoknya. Create trigger update stok pada tabel pengembalian. Ini nama aja. After insert, setelah menginsert sama kayak yang di atas pada tabel pengembalian. Update buku set stok. Kalau query-nya sama tapi cuma ini yang diganti. Soalnya kan dia mengembalikan buku, jadi otomatis bukunya akan bertambah. Oke, berhasil. Coba kita tambah pada B001.
karena tadi udah berkurang 5, maka sekarang bertambah jadinya 100 tambah 5 ya. Oh, udah, berarti query-nya udah sukses. Lalu ada trigger untuk update denda dengan denda dimasukkan ke tabel pinjaman. Create trigger atas nama update denda. After insert, setelah menginsert data, maka akan terjadi perubahan pada tabel pengembalian. Lalu update tabel pengembalian, set denda sama dengan denda ditambah denda masuk pada tabel pinjaman. Denda masuk, benar. Jadi mana kita bisa menginsertnya atas ID pembelian. Seumpama kita mau menambah denda pada ID pengembalian, ID pengembalian 001. Nanti dendanya akan masuk di sini. Coba kita run ya. Berhasil. Coba kita tambah denda berharga 001 pada tabel pinjaman. Maka di tabel pengembalian akan masuk juga. Oke, sukses. Denda yang diterima. Coba kita lihat, cek dulu tabel pengembalian. Tabel pengembalian atas ID K001, ID pengembalian benar, udah masuk 5.000. Coba kita tambah 245. K001 sebesar 5.000 juga akan bertambah. Coba kita lihat tabel pengembalian. Oh, jadi 10.000. Berarti query-nya udah berhasil. Di sini juga akan bertambah. Terjadi denda masuk pada ID pengembalian ke 001 2 kali. Dan yang terakhir adalah ada trigger delete untuk member yang keluar. Ini adalah kayak historinya. Ini saya sudah membuat tabel member keluar. Ini sebagai wadah history dari member keluar. Oke, kita run. Oke, berhasil. Inilah triggernya. Create trigger atas nama history. After delete, setelah mendelete pada tabel member, maka akan data member yang keluar akan masuk ke tabel member keluar. Insert into member keluar, set ID member, out ID member, nama mahasiswa, tanggal keluar ini otomatis. Kapan aja dia keluar, maka otomatis tanggalnya akan menyesuaikan. Oke, kita coba run. Oke, berhasil. Coba kita menambahkan data dulu. Oke, lihat dulu pada tabel member. Ini ada nama Syantini juga ya. M021. Coba kita delete M021. Apakah akan masuk ke tabel member keluar? Oke, sukses. Nah, ini adalah historinya. Atas nama Asyanti keluar pada tanggal 29 bulan 6 2022. Bentar, saya akan memperlihatkan trigger beserta storage prosedurnya. Maaf. Storage prosedur trigger. Triggernya ada 4, storage prosedurnya ada 3.
Ini adalah contoh relasi dari database yang saya buat. Saya sudah memfotonya biar gak menyetel ulang itu. Tabel buku berrelasi dengan pengembalian dan pinjaman, karena di setiap pengembalian pasti ada kayak barangnya gitu, contohnya buku. Pas peminjaman juga sama. Member bisa melakukan pengembalian, bisa melakukan peminjaman. Ini berhubungan karena nanti kita seumpama mau lihat bio member gitu, biar ada relasi. Jadinya ini kelihatan semua. Kemudian dalam lemari buku yang berrelasi dengan buku, petugas bisa melakukan peminjaman, petugas bisa melayani peminjaman, juga bisa melayani pengembalian. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah pengucapan, mohon dikoreksi. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.